彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Bau harum muncul di dalam kereta. Beberapa dekorasi pilihan menghiasinya, memberi sentuhan perempuan pada gerbong ini. Sulit membayangkan bahwa Han Sui, yang tampak dingin dan acuh tak acuh di luar, akan benar-benar memiliki mentalitas seorang wanita kecil di hatinya. Xiao Yan sedikit gelisah saat dia duduk di kursi di kereta. Di sisi berlawanan adalah Han Sui, yang mengambil cangkir teh dan mengisinya dengan teh. Setelah itu, dia dengan lembut mendorongnya di depan Xiao Yan dengan cara yang agak tidak mulus. Dari kelihatannya, wanita muda dari klan Han ini jarang melakukan pekerjaan menunggu orang lain. Namun, itu juga karena ini bahwa Xiao Yan merasa tidak nyaman. Setelah sudah terbiasa dengan ketidakpedulian dingin Han Sui, dia tidak bisa benar-benar beradaptasi dengan dia tiba-tiba menjadi begitu hangat dalam waktu singkat. Xiao Yan memegang cangkir teh dan merasakan kehangatan samar dan aroma sisa. Dia mengangkat matanya sedikit dan secara kebetulan bertabrakan dengan matanya yang cantik. Pada saat itu, dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Nona muda Han, tolong katakan apa yang ingin kamu katakan. Panggil aku Han Sui. Aku benar-benar tidak layak dari wanita muda ini." Han Sui juga perlahan duduk. Dia melirik Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Tidak disangka bahwa orang yang berada di ambang kematian, bahwa kami secara acak mengambil di gurun, akan benar-benar menjadi ahli yang bersembunyi dengan sangat baik. Terlepas dari kasus ini, Han Yu akan berterima kasih di sini karena telah menyelamatkan kami 2 kali dalam perjalanan ini. Bukan apa-apa, jika bukan karena bantuanmu, sepertinya aku mungkin telah menjadi makanan bagi seekor serigala. Meminjamkan tangan dan menyelamatkan kalian semua adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Yanglah, tidak perlu khawatir tentang ini. Penting. Aku tidak mendapat imbalan dari kamu." Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa. Han Sui melengkungkan mulutnya ke senyum. Wajah dinginnya yang biasa juga mekar menjadi senyum hangat yang bergerak. Setelah beberapa ragu, dia perlahan bertanya, "Apakah kamu akan pergi begitu kami tiba di Tianbei City?" Itu seharusnya terjadi jika tidak terjadi kecelakaan. Xiao Yan berhenti sejenak sebelum mengangguk dan menjawab. Kekecewaan melintas di mata Han Sui yang cantik ketika dia mendengar ini. Tangannya menyentuh teko teh. Sesaat kemudian, dia memanggil keberaniannya dan berkata, "Tuan Xiao Yan, bisakah aku meminta kamu untuk membantu aku dengan sesuatu?" Suara kuku kuda ditularkan dari gerbang kota di kejauhan sementara Xiao Yan sedang mengobrol dengan Han Chong. Segera berlari ke arah mereka. Kelompok Han Chong, yang sebelumnya telah ketakutan sebelumnya, segera memperketat cengkeraman senjata di tangan mereka saat melihat kegiatan ini. Sesaat kemudian, seorang yang bermata tajam dengan gembira berkata, "Ini orang-orang kita." Suara kuda-kuda dengan cepat berhenti di depan konvoi. Segera, sesosok melompat dari kuda. Orang ini tampak berusia sekitar 23 hingga 24 tahun. Dia mengenakan pakaian bagus dan terlihat sangat energik. Wajahnya juga sedikit tampan. Tubuhnya yang tinggi memberinya penampilan yang mengesankan. Namun, kelompok Han Chong merajut alis mereka sedikit ketika mereka melihatnya. "Sangat?" kata Han Sui. Matanya yang redup yang menyebabkan seseorang merasa jantungnya hancur segera memancarkan ekspresi bergerak setelah mendengar ini.
Xiao Yan hanya bisa mengangguk ketika dia melihat wajah cantik yang muncul mempesona karena kebahagiaannya. Hatinya sekali lagi tertawa pahit. Sesuatu seperti bantuan, benar-benar seberat gunung. Sui Mei, siapa ini? Sepertinya dia sangat tidak dikenal. Apakah dia juga penjaga klan Han kami? Pria tampan di samping secara alami merasakan kecemburuan melonjak keluar dari hatinya ketika dia melihat Han Sui yang biasanya dingin dan acuh tak acuh mengungkapkan tingkah laku seperti gadis di depan pria muda biasa ini. Han Lin tercengang ketika melihat kedua pria tua berwajah pucat ini tergeletak di tanah tanpa menunjukkan tanda-tanda hidup atau mati. Sok melintas di wajahnya ketika dia mengenali mereka berdua. Dia tanpa sadar berteriak, "Hong Lai? Hong Mu? Kenapa mereka berakhir di tanganmu? Mereka datang untuk menghentikan kami dan menangkapku." Han Sui dengan acuh tak acuh menjawab. Ini dilakukan olehnya? Wajah Han Lin bergetar sedikit saat dia melihat Xiao Yan dengan tidak percaya dan bertanya dengan suara yang sangat meragukan. Menjadi anggota klan Han, dia secara alami sangat akrab dengan Hong Lai dan Hong Mu. Oleh karena itu, dia juga tahu bahwa itu dua orang ini adalah ahli sejati Dou Huangs. Dengan kekuatan gabungan mereka, keduanya bisa bertarung melawan bintang 6 Dou Huang. Apakah kedua orang ini benar-benar berakhir dikalahkan oleh tangan pria muda yang muncul lebih muda darinya? Kalau begitu, apa kamu pikir ada orang lain di kelompok kita yang bisa melakukan ini? Han Sui sepertinya tidak menyukai Han Lin sedikit. Oleh karena itu, nada suaranya tidak sedikit sopan. Setelah tersedak oleh kata-kata Han Sui, ekspresi Han Lin berganti-ganti antara hijau dan putih sesaat sebelum dengan paksa menekan kecemburuan di dalam hatinya. Jika para tetua di klan tahu bahwa dia memperlakukan seorang tamu kehormatan dari klan sedemikian rupa, dia pasti akan dihukum. Memasukkan. Wajah cantik Han Sui memiliki aljadi memulihkan esnya. Dia menginstruksikan kelompok Han Chong untuk membongkar barang-barang di konvoi sebelum melompat turun dari kudanya. Dia kemudian dengan cepat masuk ke manor. Di belakangnya, Xiao Yan ragu sejenak sebelum mengikuti. Xiao Yan mengikuti Han Sui ke manor. Sepanjang jalan, ia bertemu dengan beberapa pelayan wanita dan menjadi sadar akan apa yang terjadi setelah beberapa penyelidikan. Tampaknya tidak lama setelah Han Lin pergi, klan Hong telah memimpin beberapa orang untuk menerobos masuk klan Han. Saat ini, kedua belah pihak terjerat satu sama lain di ruang pertemuan. Suasana di ruang pertemuan cukup tegang. Banyak ahli dari klan Hong telah menyilangkan tangan mereka di depan dada mereka saat mereka melihat anggota klan Han dengan senyum dingin. Duduk di tempat pemimpin mereka adalah seorang pria berpakaian hijau. Pria itu berusia sekitar 26 hingga 27 tahun. Wajahnya tidak bisa dianggap tampan, tetapi juga memiliki daya pikat. Di antara alisnya ada aura sombong yang sulit disembunyikan. Namun, ia memang memiliki modal untuk bertindak dengan cara yang mendominasi ini. Hong Chen, bukankah kamu akan sedikit berlebihan dengan membawa orang untuk menerobos masuk klan Hanku hari ini? Jangan berpikir bahwa itu kamu dapat bertindak tanpa rasa takut hanya karena kamu adalah murid dari Wind Lightning Pavilion. Alasan klan Han kami memiliki berdiri di kota Tianbei ini selama bertahun-tahun bukan karena kami diinjak oleh orang lain. Seorang pria setengah baya dengan pakaian brilian perlahan-lahan berkata di aula besar. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi memiliki otoritas bahkan tanpa kemarahan. Paman Han tidak perlu mengancam keponakan ini. Alasan aku di sini hari ini adalah untuk menanyakan apakah ada jawaban atas kondisi yang telah disebutkan oleh klan Hong aku beberapa hari yang lalu? Pria berbaju hijau itu, yang dipanggil Hong Chen, tersenyum dengan cara yang tidak terganggu. Tatapannya segera beralih ke wanita berambut perak di sisi yang wajahnya tidak menunjukkan riak sedikit pun sebelum membuka mulutnya dan tertawa. TL, keponakan tidak terkait darah dalam kasus ini. Itu hanya sebutan untuk menyebut seseorang dari generasi yang lebih muda dalam keluarga yang akrab. Han klan kami tidak memiliki kebiasaan memiliki dua putri menunggu pada satu suami. Suara Han Yu baru saja terdengar ketika sebuah suara yang jelas memancar dari luar aula. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat Han Sui berlari masuk. Mereka semua bersukacita. Girl, akhirnya kau kembali, bagaimanapun, tidak perlu bagimu untuk terlibat secara acak dalam masalah ini. Pria parubaya itu memandang Han Sui, memberinya senyum menyayanginya sebelum melambaikan tangannya.
Bahkan dengan karakter Han Yu, mulut kecilnya yang seperti bunga persik telah tanpa sadar melebar saat dia melihat wajah yang halus dan tampan, yang mengenakan senyuman canggung, milik pemuda itu dalam pakaian linen biasa. Xiao Yan membentangkan tangannya. Akan menjadi cerita panjang jika dia menjawabnya. SIS, apa kamu kenal dengan Tuan Xiao Yan? Han Sui juga terkejut ketika Han Yu memanggil nama Xiao Yan. Mata cantik Han Yu menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia tersenyum manis. Senyumnya yang cantik seperti bunga-bunga menyebabkan suasana tegang di dalam aula untuk mengurangi sedikit. Matanya yang cantik berkeliaran sekali di sekitar Xiao Yan sebelum dia dengan menggoda berkata, "Aku secara alami berkenalan dengannya. Jika kita membicarakannya, aku bisa dianggap seniornya di sekolah." Apakah adik laki-laki ini juga murid Akademi Batin di Akademi Jianan? Dikabarkan bahwa itu persyaratan yang diberikan oleh Akademi Batin untuk menerima siswa sangat ketat. Dengan bisa masuk, adik kecil ini juga harus menjadi individu yang sangat berbakat. Pria paruh baya dengan pakaian brilian di samping tersenyum saat dia berbicara pada saat ini. Kata-kata ini bukan kata-kata kosong. Istilah kepala klan Han benar-benar terlalu asing. Han Shi melambaikan kepalanya dan tertawa dengan suara yang jelas. Mendengar ini, Xiao Yan merasa sulit untuk menolak dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. "Ayah, apakah klan Hong di sini membuat masalah lagi?" Melihat bahwa itu kedua belah pihak secara singkat berkenalan, Han Sui tiba-tiba mengerutkan alisnya dan bertanya. Klan Hong selalu ingin mendominasi Tianbei City sendirian. Mereka selalu melihat klan Han kami sebagai pemandangan buruk. Itu tidak ada di masa lalu ketika kekuatan kami kurang lebih sama. Namun, Hong Chen baru-baru ini kembali ke Tianbei City, dikabarkan bahwa itu ia telah menjadi murid Inner Hall di Wind Lightning Northern Pavilion, statusnya sudah sangat berbeda dari masa lalu. Menggunakan ini, reputasi Hong Clan juga telah melambung. Saat ini, banyak faksi netral dalam Tianbei City sudah condong ke arah klan Hong. Han Chi menghela nafas saat menjelaskan situasinya. Wind Lightning Northern Pavilion? Bukankah itu Wind Lightning Pavilion? Xiao Yan bertanya pada Han Sui dengan suara lembut yang agak meragukan ketika dia mendengar ini. The Wind Lightning Pavilion dibagi menjadi 4 pavilion, yaitu Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Mereka terletak di 4 penjuru wilayah utara Central Plains. Itu Wind Lightning Northern Pavilion di Qifeng Mountain 500 km dari Tianbei City. Xiao Yan memasuki pikirannya. Melihat bahwa itu Xiao Yan telah menjadi tenang, Han Yu tanpa sadar sedikit kecewa. Dia dengan lembut menggigit bibir bawahnya, muncul untuk mengumpulkan keberaniannya. Dia berkata, "Selama kamu dapat membantu klan Han aku melalui krisis ini, aku. Apakah kamu juga berpikir untuk menjadi selirku?" Sudut mulut Xiao Yan berkedut saat dia melanjutkan kata-katanya. Kemarahan melonjak ke wajah cantik Han Yu ketika dia mendengar ini. Bahkan ujung telinganya yang indah menjadi panas. Jangan katakan ini. Aku benar-benar takut." Xiao Yan tertawa pahit. Mereka memang saudara perempuan. Bisakah hati mereka bergema satu sama lain? Mereka tahu apa yang paling ia takutkan. Aku tidak bisa menjamin apa-apa. Yang bisa aku katakan adalah bahwa itu aku akan mencoba yang terbaik. Xiao Yan menghela nafas. Mungkin itu karena dia merasa sedikit menyesal karena telah diam-diam mencuri susu tubuh Quen Cingkor yang ditemukan Han Yu. Oleh karena itu, Xiao Yan mengangguk perlahan setelah merenung sejenak. Kejutan mengemuka di mata cantik Han Yue, dia melihat Xiao Yan mengangguk. Xiao Yan hanya bisa mengangguk sekali lagi di bawah fokus mata yang bersinar itu. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini, bahkan Han Sui dan Han Yu di aula juga menjadi tercengang. Dia akan mundur jika tubuhnya tersentuh dalam 10 pertukaran? Meskipun mereka benar-benar yakin pada Xiao Yan, Han Tian pada akhirnya adalah bintang 8 asli Do Huang terlepas dari bagaimana orang meletakkannya. Bahkan jika kekuatan sebenarnya Xiao Yan mirip dengannya, mengatakan kata-kata ini benar-benar sedikit arogan. Hati-hati. Melihat Han Tian manuvernya Douki, Han Yu dan Han Sui juga buru-buru mundur. Mereka mengingatkan Xiao Yan dengan cara khawatir. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Namun, tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Angin liar diaduk setelah langkah kakinya jatuh. Tubuh Han Tian langsung menghilang dalam angin yang menderu.
Mengalir angin putaran kedua. Kejutan segera melintas di mata Han Tian setelah telapak tangannya yang pertama terjawab. Segera, kakinya dengan cepat membentuk dua busur misterius, mengubah tubuhnya menjadi angin spiral yang menerkam ke arah Xiao Yan. Giliran ketiga. Xiao Yan baru saja menstabilkan dirinya ketika tangisan tiba-tiba terpancar dari belakangnya. Angin liar melonjak. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Kaki kanannya dengan lembut menekan tanah. Jari-jari kakinya menempel ke tanah dan dengan cepat memiringkan tubuhnya, secara sempit menghindari serangan yang datang dari belakangnya. Ekspresi Han Tian juga secara bertahap menjadi serius setelah 3 serangannya dielakkan oleh Xiao Yan. Dia mengeluarkan teriakan dalam dan douki berwarna hijau pucat bersiul dan berputar di atas permukaan tubuhnya. Giliran ke-6. Pertarungan di dalam aula menjadi semakin intens. Kecepatan Han Tian juga menjadi lebih dan lebih menakutkan. Pada akhirnya, hampir tidak ada seorang pun, selain beberapa orang, bisa melihat sosoknya. Impresif. Wajah cantik Han Sui dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menyaksikan Xiao Yan yang santai. Orang ini sangat kuat. Han Qi melihat pertukaran yang mempesona di medan perang. Wajahnya juga perlahan-lahan berubah serius sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. 9 bergantian. Wajah Han Tian sudah berubah hijau pada saat ini. Siu. Cahaya hijau melintas di aula besar. Han Tian tiba-tiba menjerit keras ketika serangannya gagal lagi. Tubuhnya berbalik dan berubah menjadi angin. Ikut. Segel tangan Han Tian bergerak dan 9 angin spiral segera mengeluarkan suara angin berputar. Berhenti. Sebuah teriakan lembut dipancarkan dari tengah 9 angin spiral saat tawa Han Tian terdengar. Setelah kebodohan berlanjut sejenak, kejutan tiba-tiba melonjak ke wajah Han Tian saat dia tanpa sadar berteriak keras. Kekuatan distorsi sedikit spasial yang Xiao Yan telah gunakan sebelumnya untuk menjeda angin spiral jelas kekuatan spasial yang hanya bisa digunakan oleh seorang elit Do Uzong. Wajah Han Tian bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang di aula, termasuk Han Qi memiliki wajah tercengang pada saat ini. Menjadi seorang ahli dengan setengah kaki di kelas Do Uzong, dia bahkan lebih sensitif terhadap kekuatan spasial. Pada saat itu sebelumnya, dia yakin bahwa itu Xiao Yan memang menggunakan distorsi spasial yang hanya bisa dilakukan oleh seorang elit Do Uzong. Han Sui dan Han Yu di samping saling bertukar pandang sebelum mengambil langkah mundur dan membungkuk sedikit ke Xiao Yan.